Ketua PBNU Kiai Said Agil Siraj menabuh polemik. Kiai Said tiba-tiba menagih janji Menteri Keuangan Sri Mulyani ihwal bantuan 1,5 triliun rupiah ke organisasi Islam terbesar di tanah air itu. Lantas untuk apa dana yang sebesar 1,5 triliun rupiah tersebut? Benarkah janji Menkyu ke NU hanya pepesan kosong? Kita akan mendiskusikannya dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Ketua PBNU Bidang Ekonomi Eman Suryaman, dan melalui sambungan telepon kita juga sudah tersambung dengan Nufransah Wirasakti, Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan. Terlebih dahulu saya ke Pak Frans. Selamat sore Pak Frans. Selamat sore. Selamat sore. Ya, kami perlu konfirmasi Pak, apakah benar dari pihak Kementerian Keuangan belum sama sekali menggelontorkan seperti apa yang dijanjikan oleh Menteri Keuangan terhadap PBNU? Mungkin perlu saya jelaskan dulu kronologisnya ya. Ketika kita melakukan penandatanganan pada bulan Februari 2017 itu kan ada penandatangan MOU antara PBNU, tidak dengan hanya Kementerian Keuangan saja, tapi juga ada Menteri Koperasi dan Menkominfo. Okay. Yang tujuannya memang untuk pemberdayaan UMKM dalam hal ini khususnya yang berada di bawah naungan NU. Dan ini memang untuk meningkatkan kinerja dengan memberikan pembiayaan dan juga pelatihan terkait dengan perpajakan, termasuk juga pemberdayaan dari UMKM tersebut dari Menteri Koperasi saat itu. Nah, setelah itu kami tindak lanjuti dengan adanya beberapa pemberian pinjaman melalui koperasi-koperasi yang ada di bawah naungan NU. Dan ya gimana? Artinya setelah MOU itu dilakukan, apakah sudah dicairkan uang yang 1,5 miliar tersebut? Ya, berdasarkan catatan yang kami lakukan melalui pusat investasi pemerintah yang melakukan perjanjian, itu telah dilakukan akad dengan total nilai 211 miliar untuk 5 koperasi yang berafiliasi dan diusulkan oleh NU. Itu antara lain ada di Pasuruan, kemudian ada di Semarang, ada di Sumeneb, dan di Jepara. Sehingga apa yang disampaikan oleh Kiai Said Agil Siraj rasanya sih kurang pas ya. Iya. Karena ini sudah kita cairkan. Pak Frans, sebenarnya ini MOU-nya isinya apa saja? Apakah ada poin-poin yang harus dilakukan oleh Kementerian Koperasi ataupun juga Kementerian Keuangan, atau seperti apa detailnya? Pemberian pinjaman untuk kredit usaha pada intinya seperti itu. Namun tidak diberikan secara langsung kepada perorangan, tapi melalui lembaga keuangan bukan bank seperti koperasi misalnya, sehingga mereka bisa merasakan bahwa negara hadir memberikan bantuan tapi tidak secara langsung, karena kan nanti ada yang pengurusnya. Dan ini juga sudah dilakukan. Dan ini memang skema pembiayaannya juga dari koperasi tersebut nanti baru pada para pengusaha. Dan ini yang dibawa di luar KUR ya, karena kalau KUR kan di atas 50-an gitu. Tapi artinya jumlahnya benar ya, 1,5 triliun rupiah? Saat ini masih sekitar 211 miliar, kan bertahap ya nanti. Oke, jadi belum semuanya dicairkan sebanyak 1,5 triliun itu Pak ya? Baru berapa Pak? Yang kami catat 211 miliar yang melalui koperasi, dan 2,1 miliar yang channeling secara langsung melalui pesantren-pesantren. Nah, dan untuk berikutnya, apa jumlah berikutnya kapan bisa dicairkan Pak? Ya, nanti kita tunggu perkembangan berikutnya berdasarkan usulan dari PBNU. Karena ini semua kan berdasarkan usulan dari PBNU semua tercatat. Jadi kita menyesuaikan. Baik. Artinya dari Kementerian Keuangan sendiri ini membantah apa yang dikatakan oleh Ketua PBNU Said Agil Siraj. Ya, tidak benar kalau misalnya, kan tadi dikatakan oleh Pak Kiai katanya tidak satu perser pun sudah dicairkan. Saya rasa sih tidak benar sama sekali kalau soal itu. Oke, untuk alokasi dananya sendiri dari 219 miliar ini sudah disalurkan kemana saja koperasinya, Pak Frans? Ada namanya Sido Kiri di Pasuruan 50 miliar, kemudian ada yang namanya BMT Nusa Umat Sejahtera 100 miliar. Kemudian ada namanya El Anugrah Sejahtera 8 miliar, kemudian Nuansa Umat Jatim di Sumeneb 50 miliar, dan Umat Sejahtera Abadi di Jepara itu 3 miliar. Kemudian bekerja sama dengan PT Pegadaian, kita bekerja sama dengan 11 lembaga yang berafiliasi dengan NU, kita juga salurkan melalui pesantren itu sekitar 2,1 miliar. Ya, Pak Frans, prosedur pencairan itu seperti apa sih Pak? Rumit atau harus menunggu berapa bulan begitu Pak? Itu kan berdasarkan pengajuan dari anggota koperasi.
Oke. Jadi mereka membutuhkan modal berapa gitu. Itu dan ini kan karena ultra mikro ya kita sebutnya di bawah 10 juta tanpa agunan. Jadi pihak koperasi lah yang berwenang nanti menyalurkan. Oke, Pak Frans, artinya ketika mengajukan dana, koperasi itu dana yang diajukan itu dicairkan secara keseluruhan ya? Iya, Tidak betul. bertahap? Iya. Ya, artinya dari sisa dari 219 miliar yang belum tercairkan, ini juga apakah kendala dari pihak Kementerian Keuangan atau memang dari pihak koperasi yang mungkin hingga saat ini belum mengajukan proposal dan syarat-syarat lain sebagainya begitu, Pak? Iya, akan bertahap ya. Nanti kita ada evaluasi dulu kalau memang berhasil akan kita lanjutkan, dan juga yang sudah ada apakah akan diteruskan, ditambah dan lain sebagainya berdasarkan usul-usul dari PBNU. Baik, baik Pak Frans.